tanda-tanda khodam menyatu di dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd, berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, semoga Anda semua di bulan ini diberikan keberkahan dalam segala hal, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, dan diberikan kesehatan. Insya Allah bisa berbeda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya akan memberikan pengertian tentang tanda-tanda khodam menyatu di dalam tubuh kita. Karena di dalam khodam pendamping, semuanya orang pasti ada yang menginginkan dan ada juga yang tidak menginginkan. Karena berbeda pendapat antara khodam itu, ada yang bilang syirik dan ada yang tidak, tetapi itu tergantung pribadi masing-masing. Karena menurut khodam pendamping itu adalah yang penting satu, kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain itu jangan meminta kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pertolongan, entah itu di dalam dunia dan nanti kita tetap di akhirat juga memohon kepada Allah. Dan kita juga sebagai umat muslim, bagi saya sendiri, insya Allah bagi Anda semua, sobat-sobatku semua dimanapun Anda berada, yang sejalan dengan saya juga memohon syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan memohon karomah waliullah. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, pengertian kali ini adalah pengertian khodam itu menyatu di dalam tubuh. Karena khodam kalau sudah menyatu di dalam tubuh, orang itu seumpama ada gangguan, ada orang dolim, entah itu dari gangguan makhluk halus, entah itu dari teluh, tenung, santet atau bagaimanapun, khodam itu akan memerangi dengan sendirinya. Karena khodam itu insya Allah agresif. Kalau kita diserang energi gaib, sebelum kita menyerang, dia sudah menyerang duluan. Tetapi kalau kita diserang orang yang dolim, maksudnya secara nyata, insya Allah khodam akan memberikan isyarat kepada kita. Jadi kali ini tanda-tandanya adalah saya akan memberikan 4, insya Allah 5 pengertian tanda-tanda khodam yang menyatu di dalam tubuh kita dan sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Jadi pengertian ini nanti bisa dipahami, nanti bisa dirasakan apakah di dalam tubuh saya ini merasakan atau tidak, mengalaminya atau tidak, atau bagaimana. Dan yang pertama itu adalah firasat itu tambah menjadi lebih tajam. Karena seseorang belum pernah mengamalkan ilmu mata batin atau pembukaan indera keenam atau mengamalkan sesuatu amalan, tetapi feeling atau firasat dia, wah seolah-olah nanti akan terjadi sesuatu begini atau orang itu begini, firasat seperti itu, dan firasat itu seolah-olah kejadian nanti atau esoknya atau minggu depannya. Nah, seperti itu terjadi. Nah, insya Allah itu adalah kita sudah dikasih pengertian oleh khodam kita. Sudah dikasih pengertian oleh khodam kita. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau orang memiliki khodam pendamping, itu pasti disukai banyak orang, itu pasti. Dan yang paling bisa mudah dirasakan itu di waktu dia bergaul sama teman atau dia seorang penjual. Seumpama Anda seorang pedagang, tetapi Anda tidak menggunakan entah itu penglaris, entah itu menggunakan media-media seperti itu, tetapi Anda itu merasa kayak senang dengan jualan Anda.
seperti itu. Berarti intinya adalah disukai banyak orang dan disukai banyak teman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mata batin itu mudah terbuka. Apabila orang yang memiliki khodam pendamping terus dia suka atau memiliki niat mengamalkan sesuatu amalan yang menuju terbukanya mata batin atau terbukanya indera keenam seperti itu, insya Allah itu akan lebih cepat, akan mempermudah tujuannya untuk menuju sesuatu yang dia inginkan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah lebih baik atau sikapnya itu lebih baik, itu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi orang yang memiliki khodam pendamping biasanya itu seumpama dia sikapnya itu buruk atau pergaulannya itu jelek, terus tiba-tiba dia ada khodam leluhur entah itu ikut atau khodam pengisian badan seperti itu, ya lebih baik itu adalah energi positif. Dan itu sebaliknya, apabila khodam itu energi negatif, perilaku dia akan lebih buruk atau suka yang keburuk-burukan. Jadi seperti itu yang dinamakan khodam yang telah menyatu di dalam tubuh kita. Dan yang kelima adalah mudah mencari jalan menuju kerezekian. Jadi orang yang memiliki khodam pendamping itu pasti dari jalan rezeki insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa semuanya memiliki khodam itu rezekinya lancar? Belum tentu, itu tergantung khodam. Kalau khodamnya itu energi positif, insya Allah rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau energinya itu negatif lah, itu yang mempersulit untuk mencari jalan rezeki atau mencari jodoh atau mencari pertemanan, itu akan sulit. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah yang namanya kita itu hidup di dunia, entah itu yang di kota atau di desa, itu pasti yang namanya tetangga atau yang namanya berhubungan dalam masyarakat itu pasti ada yang baik dan juga ada yang buruk. Ya, di dalam khodam pendamping ini pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Apabila Anda yang suka dengan ilmu mistis, itu pasti suka yang namanya khodam pendamping. Dan apabila Anda yang tidak suka dengan ilmu mistis, pasti Anda tidak suka khodam pendamping, dan Anda juga pasti akan mengatakan itu syirik. Jadi sudah saya ingatkan, itu cuma sebagai sarana atau wasilah atau perantara. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, pengertian tentang khodam jadi itu berbagai macam, karena sudah diterangkan di pengertian-pengertian di Al-Quran, di kitab itu ada yang pengertian tentang khodam dilarang atau tidak. Tetapi yang penting satu, gunakanlah untuk kebaikan dan tambahlah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah ini bisa bermanfaat buat sobat-sobatku, bisa berguna dan insya Allah bisa dikembangkan di dalam masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Andi juga benar. Gue tak akan ngerti untuk pirang menit toh. Oh, sama-sama gundulmu. Apa tadi? Mas apa tadi?